Kita awali dengan memuji nama Tuhan, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan pagi ini kesegaran, kesehatan, semangat, dan sebelum mengawali aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan hati pikiran kami juga penuhi dengan Roh Kudus-Mu sehingga siap untuk mendengar firman-Mu itu. Hamba-Mu ini berkati apa yang Ia sampaikan biarlah hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian yang pertama, Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum,
Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dilanjutkan ayat 45, pasal 45 ayat 3 sampai 8. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tema kita saat ini adalah karakter yang diubahkan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, banyak pendapat bahwa yang namanya karakter seseorang, sifat seseorang itu susah untuk diubah. Misalnya saja, kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, dan diulang-ulang, kemudian orang lain berkomentar gawan bayen. Jadi kalau gawan bayen itu wis angel didandani. Bawaan sejak lahir yaitu susah untuk diperbaiki, susah untuk diubah. Ada juga yang mengatakan kalau watuk gampang diobati, tetapi kalau watak itu angel diobati. Nah, itu diantaranya pendapat-pendapat bahwa yang namanya karakter itu susah. Kalau sudah melekat dalam diri seseorang, itu susah. Kita mengiyakan, tetapi juga apakah kita sebenarnya juga mengalami itu? Ada beberapa sisi kita, ya memang, tetapi tidak sepenuhnya benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, walaupun sulit, tapi mungkinkah yang namanya berubah itu? Mari kita mencermati contoh yang baik di dalam teks kita pada saat ini. Oleh sebab itu, saya mengutip 2 bagian kitab suci. Yang pertama adalah di dalam Kejadian 37
ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini menceritakan ketika Yusuf itu masih muda, sekitar usianya 17 tahun, disebutkan di dalam bacaan kita. Dan Yusuf masih tinggal bersama ayahnya, bersama saudara-saudara tirinya. Yusuf memang lebih disayang. Ayahnya itu lebih sayang Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah, bukan hanya indah ya, tapi maha indah. Hal itulah yang membuat saudara-saudaranya itu benci kepada Yusuf. Tapi kalau kita membaca secara lengkap, kita juga menemukan bahwa Yusuf ini tidak peka terhadap saudara-saudaranya, egois. Sudah tahu bahwa dia lebih disayang, tapi dia terus membuat saudara-saudaranya itu lebih benci kepadanya. Dia mimpi berkas-berkasnya paling hebat, tegak berdiri, yang lain sujud, diceritakan. Saudara-saudaranya makin benci lagi. Mimpi lagi, diceritakan lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Benci lagi. Saudara-saudaranya tambah-tambah benci. Bahkan ayahnya sampai menegur dia. Ayahnya yang sangat sayang kepadanya, sampai-sampai menegur Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Bahkan diceritakan kemudian saudara-saudaranya ada iri hati di sana. Nah, ini adalah kepribadian Yusuf pada waktu itu ketika remaja sekitar 17 tahun. Kepribadiannya adalah egois, tidak begitu peduli dengan saudara-saudaranya, tidak peka bagaimana perasaan saudara-saudaranya. Sehingga yang terpupuk adalah kebencian dan kebencian. Ya, saudaranya sudah begitu, ditambah Yusuf juga tidak peka. Di karakter Yusuf pada awalnya adalah seperti itu. Kemudian kita bandingkan di dalam bacaan yang kedua, yaitu Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, di sini sifat Yusuf itu sudah sangat berbeda. Setelah Yusuf menjalani proses hidup yang panjang, yang berliku, bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, lalu kemudian difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, tetapi dia sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, di sini sifat Yusuf sangat berbeda. Yusuf yang di awal tadi tidak peka, egois, tidak peduli perasaan saudara-saudaranya, di sini menjadi Yusuf yang peduli pada saudara-saudaranya. Dalam keadaan kelaparan, saudara-saudaranya datang, tetapi dia tidak dendam. Yusuf sangat bijaksana dan mau menolong saudara-saudaranya itu. Bahkan sikap dan juga perkataan Yusuf menunjukkan kepekaan, kebijaksanaan, kepekaan yang luar biasa. Dia berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini perkataan yang sangat bijak sekali. Di dalamnya tidak ada dendam, tidak kemudian mengungkit-ungkit masa lalu,
tidak kemudian menyalahkan saudara-saudaranya, tapi dia justru berkata, Allah yang menyuruhnya ke sini, Mesir ini, itu adalah sudah rencana Tuhan. Dengan jalan ini justru aku bisa menopang hidup kalian, memelihara hidup kita semua, sehingga kita selamat. Yusuf menjadi seorang yang sangat berbeda di sini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berubah itu bisa. Walaupun tidak mudah, prosesnya panjang. Tapi berubah itu bagi kita berserah pada Tuhan, berubah itu bisa dan bahkan sebenarnya adalah keharusan. Roma 12 ayat 2a mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi justru kita harus berubah. Jangan begitu-begitu terus. Yusuf remaja memang seperti itu, tetapi ketika dewasa dia berubah menjadi sangat bijaksana, mengasihi, tidak dendam. Dia membuktikan perubahannya. Nah, kita pun juga harus membuktikan perubahan di dalam Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, pagi ini, mengingatkan kami untuk berubah. Perubahan di dalam kehidupan orang percaya yang tidak mudah melalui proses yang panjang, tetapi justru itulah sebagai tanda penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu, berkatilah, tuntunlah, kami boleh semakin mampu berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan yang terselip ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Subhanallah tuh, if meeting. Baik, Bapak Ibu, sermon atau persetujuan doa pagi ini akan segera berakhir. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi atau berdoa bersama dengan anggota keluarga. Dipersilahkan nanti setelah Zoom ditutup, Bapak Ibu melanjutkan dengan doa pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Yohan. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Bless you. Ya, mohon maaf Zoom akan segera saya tutup.